wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabillah, Allahu Akbar. Teman-teman, walau belajar dari rumah, teman-teman harus selalu semangat. Dan semoga teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya disiapkan buku, catatan, dan alat tulisnya. Karena kita akan mereview beberapa soal latihan pecahan. Dan sebelum kita mulai, kita baca doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Nah, teman-teman, sesudah kita berdoa, kita bahas yuk satu persatu soal yang sudah ada di layar teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas review beberapa soal. Di sini kita akan mereview 8 soal yang mungkin teman-teman masih belum begitu paham ataupun memang mungkin nanti akan ada gitu teman-teman. Nah, Ibu bereskan dulu ya. Kita akan bahas dari soal nomor 1. Kita lihat pertama yuk. Yang soal pertama yaitu Yudi membeli sekaleng cat sebanyak 35% dipakai untuk mengecat meja belajar. Lalu 50% untuk mengecat kursi, ini 50 ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagian cat yang belum terpakai. Cara jawabnya yaitu kita ambil kertas. Nih, cara jawabnya teman-teman, cat awal. Cat awal kan pasti kita beli dengan banyaknya 100% ya teman-teman. Lalu cat dipakai. Kita lihat teman-teman. Yang pertama, untuk mengecat meja yaitu 35%. Oke. Setelah itu ditambah yang kedua untuk mengecat kursi sebanyak 50%. Karena ini sama-sama dipakai, kita jumlahkan dulu teman-teman. 35% ditambah 50% berapa? Betul, jawabannya 85%. Nah, yang ditanyakan bagian cat yang belum terpakai. Karena kita beli awalnya 100% masih penuh, akhirnya caranya kita kurangi aja deh teman-teman, belum terpakai. Yaitu cat awal 100% dikurang yang dipakai berapa teman-teman? Betul, 85%. Jadi hasilnya 100% dikurang 85% berapa teman-teman? Pintar, jawabannya 15%. Nah, karena ini bentuk soal cerita, teman-teman harus memperhatikan soal ceritanya ya, apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Jadi jawabannya ada teman-teman di antara A, B, C, dan D? Betul, jawabannya B ya. Jawabannya B. Alhamdulillah, soal nomor 1 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 2. Rara membeli buku cerita dengan diskon 40%. Ketika akan membayar, Rara mendapat diskon lagi sebesar 35%. Karena saat itu peringatan Hari Anak Nasional, total diskon yang diterima Rara sebanyak. Nah, ini gampang kan teman-teman? Pertama, kita harus tahu dulu diskon awal. Cara jawabnya, nomor 2. Diskon awalnya 40%. Oke. Lalu
dapat diskon lagi 35%. Nah, yang ditanyakan berapa persen diskon yang diterima Rara? Tinggal ditambahkan ya teman-teman. 40% ditambah 35% berapa? Pinter. Jadi diskon yang didapat oleh Rara adalah sebanyak 75%. Hebat teman-teman. Jadi di sini kita jawab yang D. Alhamdulillah. 2 soal sudah terjawab. Cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa memahami dan bisa mengulang kembali, mengerjakan sendiri ya. Insya Allah ini akan memudahkan teman-teman dalam persiapan TTS-nya. Oke, lanjut nomor 3. 2 bilangan pecahan sama besar ketika dijumlahkan hasilnya adalah 4/5. Bilangan yang dimaksud adalah, caranya gimana teman-teman? Ada yang masih ingat? Caranya nomor 3. Kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 3, 2 bilangan sama besar. Berarti 4/5. 2 bilangan pecahan sama besar ketika dijumlahkan hasilnya adalah 4/5. Berarti 4/5 itu sama dari A plus A ya teman-teman. Kenapa Bu A plus A? Karena di sini ada 2 bilangan sama besar. Dari 2 bilangan ini, ceritanya ini bilangan, jadinya 4/5. Setelah itu kita cari nih 4/5. Oke, karena 2 bilangan ya teman-teman, maaf ini kebalik. Setelah itu kita lihat caranya. A plus A sama dengan A 2A 4/5 karena 2 bilangan ya teman-teman. 2 itu sama dengan A 4/5. Karena ini pindah ya teman-teman, jadinya berapa? Pinter, 1/2. Oke, hasilnya tinggal dikalikan langsung teman-teman. Betul, 4/10. Jadi 2 bilangan pecahan sama besar. Oke, 2 bilangan ini kita sebut dengan A dan A. Ketika dijumlahkan hasilnya ada 4/5. Jadi A plus A ini sama dengan 4/5 teman-teman. Nah, bilangan dimaksud adalah bilangan awalnya kan, berarti berapa? Nah, jadi caranya gini, 2A sama dengan 4/5. 2A ini dari 2 bilangan yang sama besar. 2A sama dengan 4/5. Lalu kita lihat lagi, A sama dengan 4/5 dikali, karena ini pindah teman-teman jadi perkalian dan diganti ke pecahan jadi 1/2, jadi hasilnya 4/10. Nah, sampai sini mudah ya teman-teman. Alhamdulillah, 4/10. Kita sudah ketemu jawabannya, yaitu B. Oke. Lanjut. Kita bahas nomor 4. Kita bahas nomor 4. Rani, Hani, Dini sedang memesan pizza di kantin sekolah. Setelah pesanan mereka datang, 1/3 pizza itu mereka potong menjadi 3 bagian. 1/3 ya teman-teman. Menjadi 3 bagian. 1 potong untuk Rani, 1 untuk Hani, dan 1 lagi untuk Dini. Pizza yang diterima masing-masing anak adalah, caranya nomor 4. Di mana ya? Di sini ya. Nomor 4, kita lihat 1/3 pizza dipotong menjadi 3 bagian. Dipotong 3 bagian.
Jadi caranya 1/3 dibagi 3. Berapa teman-teman? Kita ubah dulu ke pecahan ya yang 3-nya. Jadi 1/3 dikali 1/3 sama dengan pinter 1/9. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal memahami soal ceritanya ya. Berarti ini jawabannya D. Jadi 1/3 pizza ini dipotong menjadi 3 bagian. Berarti tinggal kita bagi teman-teman 1/3 dibagi 3. Tapi karena ini bentuk bilangan biasa, bukan pecahan, kita ubah ke pecahan. Tapi jadinya dikalikan. Jadinya 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9. Jadi jawabannya itu D. Oke teman-teman, mudah ya. Insya Allah bisa. Sekarang nomor 5. Soal selanjutnya nomor 5. Ibu Dina memiliki 14 kg tepung. Tepung tersebut akan dikemas ulang menjadi 1/3/4 kg tiap kemasan. Nah, banyak kemasan yang dibutuhkan Ibu Dina adalah, ini Ibu Dina ya teman-teman. Pertama kita harus catat dulu tepung Ibu Dina. Berapa tadi? Tepungnya 14 kg. Nah, dikemasnya yaitu 1/3/4 ya teman-teman. 1/3/4 ini kita ubah teman-teman ke pecahan biasa dulu. Jadi berapa? 1 kali 4 tambah 3. Betul, 7/4 kg. Hebat teman-teman. Berapa kemasan yang dibutuhkan? Berapa kemasan? Berapa kemasan? Oke, kita lihat caranya. Cara jawabnya 14 dibagi 7/4. 14-nya dari mana Bu? Dari tepung yang dimiliki ya. 7/4-nya dari kemasan. Setelah itu, karena ini 4 bagi 7/4, kita ubah dulu teman-teman. Jadi 14 dikali 4/7. Ingat ya teman-teman, kalau dari bagi ke kali itu pasti berubah. Pasti berubah. Jadi 14 bagi 7 2. Jadi 2 kali 4 8. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah 8 kemasan teman-teman. Jawabannya adalah C. Yuk, mudah sekali. Alhamdulillah teman-teman, semoga paham. Ini kita baru sampai nomor 5 teman-teman. Masih ada nomor-nomor selanjutnya. Ini di mana ya? Di sini. Ya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor 6. Kertas baru lagi. Nomor 6. Kita lihat ya soalnya teman-teman. Ini soal cerita semua kita pembahasan teman-teman, biar teman-teman paham. Nanti kalau misalnya teman-teman masih kurang paham, setiap pembahasan bisa teman-teman pause dulu, lalu bisa teman-teman coba sendiri, biar teman-teman lebih enak dalam mengerjakannya. Siapa tahu kan nanti di PTS ada banyak soal cerita atau apa, kan kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman dipersiapkan saja dari soal PH kemarin yang sudah keluar, dan ini bisa teman-teman pelajari ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Suatu persegi panjang mempunyai panjang dan lebar berturut-turut 16 cm dan 15/4 cm. Jika rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, maka luas persegi panjang tersebut adalah, oke teman-teman, yang pertama kita harus tahu dulu yang diketahuinya. Ini di sini ya. Kebalik ya. 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini. Nah, nomor 6.
Persegi panjang, oke, persegi panjang. Teman-teman pasti tahu persegi panjang. Maaf kalau ibu gambar nggak lurus. Panjangnya 16 cm. Lebarnya 15/4. Oke. Caranya yaitu panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Tinggal kita hitung teman-teman. Panjang kali lebar sama dengan panjangnya 16 dikali 15/4 ya. Ini 16 bagi 4 4. Lalu 4 kali 15 berapa teman-teman? Pinter, 60 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Tinggal teman-teman pahami soal ceritanya. Jadi 60 cm jawabannya apa coba? Oke, jawabannya adalah A. Alhamdulillah cukup mudah. Sampai sini teman-teman pasti paham. Ibu yakin teman-teman bisa untuk PTS nanti ya. Teman-teman, kita lanjut nomor 7. Bu Hanum membeli sebuah melon yang beratnya 4,5 kg. Bu Hanum juga membeli sebuah semangka beratnya 1/4 kg lebih berat dari melon. Ingat ya teman-teman kata-katanya. Membeli sebuah semangka beratnya 1/4 lebih berat dari melon. Berat buah yang dibeli seluruhnya. Oke. Kita lihat dulu teman-teman soalnya. Yang pertama, buah semangka. Buah melon. Buah melon beratnya 4,5 kilo. Lalu beli lagi semangka 1/4 lebih berat. Jadi caranya kan 1/4 lebih berat dari buah melon. Ditulis dulu teman-teman. Ditambah 1/4. Ini ya teman-teman. Yang ditanyakan berat buah yang dibeli seluruhnya berapa beratnya. Oke. Kita lihat dulu di sini semangka. Kita ubah dulu teman-teman. 2 kali 4 8 9 9/2 tambah 1/4 sama dengan, kita samakan dulu ya penyebutnya, kali 2 kali 2 9 kali 2 18 18 tambah 1 19. Ini dulu 9 kali 2 18/4 ditambah 1/4 ya teman-teman. Jadi di sininya 19/4. Oke, ini baru berat semangka teman-teman, baru semangka. Ya, gimana? Nih, sini ya. Nah, setelah itu yang ditanyakan kan berat seluruhnya. Jadi berat dari masing-masing ini kita jumlahkan 1/2 ditambah 19/4. Oke, 1/2 kita ubah ke pecahan biasa teman-teman. 4 kali 2 8 8 9 9/2 tambah 19/4 ya. Lalu kita samakan nih penyebutnya, kali 2 kali 2 18. Ini 4 ditambah 19/4 sama dengan berapa teman-teman? Betul, 37/4. Nah, ini kita ubah karena ini dimintanya pecahan campuran ya teman-teman. Kita ubah ke pecahan campuran. Berapa teman-teman? 9, sisa 1, 4. Oke, jawabannya yaitu B. Nah, di soal nomor 7 ini teman-teman harus benar-benar memperhatikan soalnya, karena di sini Ibu Hanum kan membeli buah melon 4,5 kilo, 1/2 kilo. Nah, buah semangka yang dibelinya selanjutnya itu lebih beratnya 1/4. Jadi bukan langsung teman-teman hitung 4,5 ditambah 1/4, bukan, tapi
4,5 itu teman-teman tambahkan dulu ke semangka ini. Jadi 4,5 ditambah 1/4 teman-teman. Nah, setelah kita tahu semangka ini, barulah kita jumlahkan antara melon dan semangka gitu teman-teman. Jadi memang untuk soal cerita teman-teman harus teliti, benar-benar teliti apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, dan apa yang dimaksud dari soal tersebut gitu teman-teman. Kalau misalnya memang teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanyakan ya di learning, dan kalau misalnya memang sudah membantu dan teman-teman mengerti, bisa di pause dan teman-teman mengulang kembali ya, pelan-pelan aja teman-teman. Pasti teman-teman bisa, ibu yakin teman-teman bisa. Teman-teman udah jago-jago semuanya kan? Amin. Oke, kita lanjut nomor 5 ya. Nomor 8. Kita lanjut nomor 8. Soalnya nomor 8 soalnya. Paman memiliki 12 batang kayu, masing-masing panjangnya 1/3 meter. Kayu tersebut akan dipotong-potong menjadi 2,5 meter. Banyak potongan kayu yang dihasilkan adalah gimana caranya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul. Kita lihat dulu yang diketahuinya. Paman memiliki 12 batang kayu. Pamannya memiliki 12 batang kayu. Oke. Masing-masing panjangnya 8,5 meter. Satu batang sama dengan 1/3 meter ya teman-teman. Akan dipotong menjadi 2,5 meter. Akan dipotong menjadi 2,5 meter. Nah, yang ditanyakan banyak pohon kayu. Banyak pohon kayu. Oke, cara jawabnya. Pertama, kita harus ubah dulu teman-teman pecahan campuran ini ke pecahan biasa. 8 kali 3 16. 8 kali 3 24, maaf. 8 kali 3 24, 24 tambah 1 25. 25/3. Oke. Lalu 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Nah, kita lihat banyak pohon kayu. Oke, caranya paman memiliki 12. Berarti di sini 12 dulu teman-teman, karena keseluruhan kan. 12 dikali ini teman-teman, 25/3. 12 bagi 3, 4. Lalu dibagi 5/2 sama dengan ini 4 kali 25 100 bagi 5/2. Ini kita ubah aja teman-teman biar gampang. Jadi 100 dikali 2/5 sama dengan 100 kali 2/5. 200 bagi 5 berapa teman-teman? Betul, 40. Jadi jawabannya D. Nah, caranya teman-teman tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahui dari masing-masing yang ada di soal. Paman memiliki 12 batang kayu. Oke, kita catat 12 batang kayu. Lalu masing-masing panjangnya 1/3 meter. Kayu tersebut akan dipotong-potong menjadi 2,5 meter. Banyak potongan kayu yang dihasilkan adalah titik-titik potongan. Pertama, kita ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Setelah itu kita kalikan dan lalu kita bagi lagi.
Gitu. Jadi cara mengetahui berapa potongannya, kita harus tahu dulu dari masing-masingnya berapa. Kayak misalnya nih, di sini kan soalnya 12. Oke, kita catat 12 kali 25/3. 25/3 ini per batang ya, per batang teman-teman. Per batang panjangnya segini meter. Setelah itu baru dibagi sama potongannya. Akan dipotongnya berapa? Karena tadi udah kita ubah ke pecahan biasa, jadi kita tahu nih 5/2. Setelah itu baru kita hitung teman-teman. Ini bisa 12 bagi 3 langsung 12. 4 kali 25 jadi langsung 100. 5/2. Akhirnya ketahuan hasilnya yaitu 40. Nah, alhamdulillah teman-teman, sampai sini pembelajaran kita sudah selesai. Cukup sangat rumit ya teman-teman kalau misalnya teman-teman enggak rajin berlatih. Ini bisa teman-teman lihat atau teman-teman coba ya teman-teman. Nomor 6, nomor 7, nomor 1, nomor 4. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman. Semoga teman-teman paham dan semoga ini memudahkan proses teman-teman dalam mempersiapkan PTS, terutama di bidang matematika. Karena ini kita fokus ke soal cerita ya, ke soal cerita. Teman-teman bisa dipahami, bisa dimengerti, semoga dipermudah. Terima kasih teman-teman, kita ucapkan saya hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kalau misalnya teman-teman masih bingung bisa ditanyakan ya. Nanti akan ada foto-fotonya antara pembahasan dan soal di akhir video. Dan semoga ini bisa teman-teman pahami, teman-teman mengerti, asalkan teman-teman rajin berlatih ya. Teman-teman rajin berlatih, rajin mencoba untuk matematika. Pasti teman-teman bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum. Dadah. Sehat selalu teman-teman.